Iya, ini memang zaman tantangan luar biasa untuk menjadi orang tua. Itu ya, yang pertama yang harus kita tumbuhkan dalam diri kita, bahwa saat bersama anak itu waktu yang berharga dan tidak akan kembali. Bisa tanya sama yang sepuh-sepuh, mesti nyesel kenapa dulu menyia-nyiakan waktu ketika anak-anaknya masih kecil. Begitu sudah sepuh, anak-anaknya sudah merantau kemana-mana, tinggal sepinya, ya kan? Makanya saya sering mengatakan kepada diri saya, kalau kemudian sama anak-anak itu, ya saya kalau di rumah itu ya kadang-kadang sampai dibilang, kok kalau di Jogja malah sulit ditemui, tak? Iya, kalau di Jogja saya habisin waktu sama keluarga, karena saya berprinsip ini waktu mahal, untuk keluarga ini penting, ini prioritas gitu ya. Ini yang harus selalu kita sisihkan sebagai hal yang sangat-sangat berharga. Nah, ketika kemudian capek, susah, merasa ribet, sedih, saya sama istri itu selalu mengatakan, ini sebentar bah, dilit meneh mondok. Oh iya, dilit meneh wis mondok. Ayo gitu kan. Jadi kita merasa ini waktu betul-betul berharga. Sama anak-anak kita ini nggak akan kembali. Nah wis gede itu dipeluk-peluk, dicium-cium juga sudah nggak mau, Pak. Itu beda. Pokoknya ini waktu ketika dia masih anak-anak ini betul-betul manfaatkan betul, karena mahal sekali. Jadi pertama kita harus menyadari bahwa waktu bersama anak-anak kita ini sangat berharga. Yang kedua, anak-anak ini yang akan mewarisi nilai-nilai yang kita yakini, nilai-nilai paling asasi di dalam perjuangan kita sebagai umat, sebagai dai, sebagai muslim mukmin, gitu ya. Ini yang penting untuk kemudian kita tanamkan kepada mereka, bahwa apa yang kita lakukan itu positif. Nyuwun sewu, saya pernah mensurvei tahun 2005, itu anak-anak pegiat dakwah, itu saya survei persepsinya terhadap aktivitas orang tuanya. Saya shock, karena 30% anak pegiat dakwah mengatakan, aku nanti kalau gede gak mau jadi kayak Abi dan Umi. Aku nanti kalau gede gak mau jadi kayak Abah dan Bunda, gak mau. Kenapa? Ayah dan bunda terlalu capek. Kalau pulang gak bisa nemenin aku main, gak bisa nemenin aku ngerjakan PR, gak bisa bacain cerita sebelum aku tidur. Jadi mereka merasa waktunya dengan orang tua dirampas oleh kegiatan-kegiatan orang tuanya. Pertanyaannya, apa gak boleh sibuk? Boleh. Kita sama Rasulullah SAW sibuk mana? Sibuk Rasulullah SAW. Tetapi ada apa yang miss dari kita? Ada satu sunnah yang sering saya ulang-ulang kepada bapak ibu dimanapun. Sunnah namanya sunnah pulang. Bapak-bapak, ibu-ibu pergi sama pulang seger mana? Pergi sama pulang seger mana? Pergi, salah. Mulai sekarang diubah. Pulang itu prioritas kedua setelah Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW itu bersiwak pakai uangnya, satu untuk Allah, yang kedua untuk keluarga. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, nggak pernah Rasulullah ngetuk pintu, ngucap salam, minta izin masuk kepada keluarga, kecuali beliau telah bersiwak dan memakai wewangiannya. Di bapak-bapak, mulai sekarang biasakan sebelum kondur kerja mandi dulu. Dicurigai istri nggak apa-apa, bilang yang tanggung jawab Salim Afilah. Ini disuruh. Karena pulang harus fresh. Coba bayangkan anak-anak kita, pewaris dakwah kita, ayahnya pulang, dia nyambut dengan antusias, Abah, bapaknya, kamu sama kamu dulu ya, langsung ambruk di sofa. Kecewanya luar biasa anak ini. Dia bilang, jamaah pengajiannya bapakmu ngerebut waktunya bapak, atau teman kantornya bapakku, teman kerjanya bapakku ngerebut waktu denganku. Enggak, Pak. Anak nyambut kita di rumah ketika kita pulang, kita dalam keadaan fresh, seger. Ayah, Masya Allah, anakku, gitu kan? Kan nyambung frekuensinya. Dan ini bukan cuma hal sederhana, karena Abu Hurairah mengatakan, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah itu kalau pulang jihad jarang langsung masuk kota Madinah. Apa yang dilakukan? Ngecamp dulu di luar kota yang ada mata air. Kemudian di situ beliau perintahkan para suami pangkas yang perlu dipangkas, cukur yang perlu dicukur, mandi yang bersih, pakai pakaian terbaik, pakai wangian kalian. Utusan dikirim balik ke Madinah, mengatakan para istri, suami besok pulang, siap-siap. Momen ketemu setelah pulang dari perjuangan itu momen istimewa, nggak boleh dilewatkan.
Itu hadisnya sampai nyuwun sewu vulgar agar para istri sempat beristihdad, mencukur bagian yang paling pribadi supaya menyambut suami dengan yang terbaik gitu. Jadi momen pulang itu harus selalu istimewa. Ketemu anak itu istimewa. Jadi saya itu kan karena sering pergi, ada yang ngecek di Instagram bilang, Ustadz ini nggak pernah pulang. Loh, saya sering pulang, soalnya sering pergi. Iya kan? Kalau sering pergi berarti sering pulang, gitu ya. Kalau nggak pernah pulang itu ya nggak pernah pergi atau pergi terus. Kalau saya itu sering pulang, dan momen pulang itu selalu saya manfaatkan. Makanya pulang itu harus seger, raketan setengah jam, 1 jam gitu. Itu penting untuk dalam keadaan fresh sehingga kita bisa nemenin anak, gendong anak. Baik, sekarang orang tua berkeluh kesah, anaknya kecanduan gadget, kecanduan game online, kecanduan iPad, kecanduan tablet gitu ya. Kenapa? Karena ini responsif, Bu. Kuncinya itu. Yang namanya gadget itu responsif. Disentuh, respon. Dipencet, respon. Maka kalau mau ngalahin gadget, kita jadi orang tua, harus jadi orang tua yang kalau disentuh-sentuh dan dipencet-pencet lebih asik daripada gadget. Itu misi kita jadi orang tua ya. Disentuh-sentuh dan dipencet-pencet, kita harus lebih asik daripada gadget. Makanya saya bilang sama bapak-bapak, kalau bisa anak-anak kita itu enggak usah pergi ke taman bermain, main sama bapaknya itu cukup. Lawang ini namanya ayunan, kaki kuda-kuda, tangan begini, dia duduk di sini, pegangan lengan, maju mundur, otot bicep tricep terlatih, Pak. Kemudian dia minta, Bah, jungkat-jungkit itu dia duduk di ujung kaki, kita duduk di sofa, naikkan, turunkan. Udah, Pak, six pack sendiri lama-lama. Apalagi? Bah, komedi putar itu tangan di sini, dia duduk di telapak tangan kanan, pegangi pakai tangan kiri, muter naik turun sampai capek, Pak. Sehat. Saya bilang sama teman-teman, antum nggak perlu nge-gym, yang penting main sama anak. Wes potok dewe. Karena ini memang Masya Allah ya, kedekatan yang seperti ini tidak terulang. Kedekatan yang seperti ini sangat mahal, dan inilah sunnah Nabi SAW yang menjadi sangat penting untuk kita hidupkan di dalam keluarga. Demikian Pak, wallahu a'lam bishawab.